Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut ya, tadi kepotong sholat asar. Kita tadi nyampe poin yang pertama tadi tentang poin dingin ya, dingin dari bulan Desember sampai Februari. Terus yang poin kedua tentang lingkungan kerja, ada bahasa, terus ada primary style. Jadi tipe yang primer tadi masih nyampe yang 3 perawat memegang, satu perawatnya memegang berapa tadi, maksimal 8, satu perawat 8 pasien yang didok-dok gitu. Terus kalau ada apa-apa pokoknya yang dilakuin ya 8 pasien itu, tanggung jawabnya ada di pasien tersebut. Kalau misalkan perawat A, B, C gitu ya, kalau misalkan perawat A pasiennya panggil-panggil gitu, yang melayani ya pasien A gini, perawat A maksudnya. jadi lebih ke situ. Kalau misalkan temannya ternyata pas ini, misalkan ini masih sibuk, perawat A masih sibuk, nah ternyata perawat B ini juga sibuk, tapi ternyata sama-sama sibuk ini, kalau pasiennya manggil si A, ya mau ndak mau yang perawat A ini yang itu yang mudak-mudak yang melayani panggilan tersebut. Ketika mau manggil temen dong sama-sama sibuk. Jadi kelemahannya di situ teman-teman. Kalau misalkan temennya mau bantu sih ya alhamdulillah, karena rata-rata sibuk terus gitu. Rata-rata sibuk terus. Jadi untuk bantu temen itu juga kadang-kadang juga agak keberatan, agak sulit, karena kita disibukkan juga dengan keadaan. Terus itu sudah tentang tentang sistem primer tadi ya. Kelemahannya kita juga sulit sholat gitu. Kalau misalkan sudah banyak pasien, waktu untuk sholat itu kalau ndak pinter izin itu ya juga kesulitan. Itu yang saya lihat kemarin waktu di inpatient, di medical ward terutama. Ya mungkin beberapa teman yang passionnya di situ dan rezekinya di situ ya ndak masalah, bisa enjoy gitu menikmati suasana kerjanya. Tapi kalau saya kemarin stres, karena itu termasuk hal yang baru ya bagi saya, dan itu agak berat kalau untuk saya. Terus tadi sudah tentang sistem primer ya. Terus sekarang sistem jam kerja. Ketika di medical ward kemarin itu jam kerjanya 12 jam. Dari jam 7 pagi kalau dinas pagi ya, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau dinas malam jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Itu cuman 2 shift aja. Kalau misalkan satu minggu kan kontrak kerjanya semua sama itu, satu minggu. Intinya dalam satu minggu kita 8 kali itu 6 48 jam. Entah kamu di bagian poli OPD, entah kamu di bagian inpatient, itu satu minggunya itu 48 jam. Andaikan itu lebih nanti dihitung lembur atau dihitung overtime sebutannya gitu toh. Nah kalau misalkan dinas pagi sih masih aman ya kita. Saya sih kemarin pengalamannya itu ya masih bisa diikuti lah. Cuman rame. Kalau dinas pagi jam 7 sampai jam 7 itu rame semua itu. Keadaan rame ya dinas pagi. Dokternya datang itu toh. Pokoknya tindakannya banyak. Kalau dinas pagi jam 7 sampai jam 7. Tapi ketika dinas malam teman-teman, jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu kita sama sekali tidak boleh tidur.
walaupun pasiennya tidak manggil, itu kita punya pekerjaan yang tidak selesai-selesai seperti itu. Buat saya itu mungkin karena tidak kebiasaan ya. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa, nyatanya sih ada ya teman-teman Indo yang masih strong itu di bagian inpatient, terutama saya tahunya di Ar-Royan, itu teman laki-laki di Al-Habib yang Royan itu banyak yang di inpatient. Itu mereka luar biasa sekali tuh, bisa adaptasi dengan suasana kerja seperti itu. Saya apresiasi yang sangat luar biasa. Kalau untuk saya, untuk begadang itu saya kan tidak terbiasa ya. Karena kalau di Indo biasanya waktu saya kerja di inpatient atau di rawat inap, itu kalau sudah jam 12 malam itu sudah siap-siap untuk istirahat kita, karena kan pasien kan sudah tidak panggil-panggil, dan kita juga ada kesempatan untuk istirahat tidur gitu, walaupun di kursi atau bisa di meja perawat gitu kan ya. Kalau di Indo kita ada waktu untuk tidur, itu tidak masalah. Setidaknya tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Itu intinya ada waktu untuk tidur teman-teman. Tapi ketika di sini sama sekali tidak boleh tidur. Walaupun ada waktu tidur, tidak boleh tidur. Sedangkan mata sudah gini-gini. Aduh. Itu kalau yang di inpatient. Nanti beda lagi kan, inpatient kan ada banyak itu, ada yang surgical, medical, ICU, macam-macam itu ya. Kalau saya cerita ini yang di bagian medical ward. Teman-teman yang sudah adaptasi enak, enjoy itu teman-teman saya tanya itu. Kalau untuk saya belum bisa adaptasi seperti itu. Karena waktu dinas malam itu dipaksakan untuk membuka mata, tetap tidur itu saya, walaupun di depan komputer gitu kan, semua kan pakai komputer gitu ya. Seperti itu sharingnya saya. Bahasa primary jam kerja ya. Jam kerja seperti itu ya. Kalau misalkan di ICU sama, saya rasa di inpatient sama semua. Jam 7 sampai jam 7 itulah. Jam 7 pagi sampai jam 7 Isya, atau jam 7 Isya sampai jam 7 pagi. 2 saja. Terus untuk jam kerja sudah, poin ketiga apa ini? Bentar. Nah, di situ kemarin yang poin ketiga tentang GNO. Nah, kemarin saya ketika adaptasi bulan awal itu berat karena saya datang itu langsung kerja teman-teman. Kalau yang angkatan baru ini datang itu ada GNO, jadi General Nursing Orientation gitu. Jadi kita kayak diorientasikan gitu selama, kalau zamannya saya kemarin itu 1 minggu. Itu dikasih tahu gimana sistem kerjanya di sini, apa yang digunakan, gimana kalau caranya TTV, caranya ini, caranya itu, gitu-gitu. Itu waktu saya itu kemarin 1 minggu. Cuman kalau teman-teman GNO yang angkatan baru itu 1 bulan teman-teman. Jadi mantap, sudah persiapannya itu mantap. Sudah diterangkan tentang VIDA, terutama itu VIDA. Prometrik juga sudah diajari prometrik. Saya mau bahas tentang VIDA itu ya. Kalau adaptasi awal-awal kemarin versinya saya yang poin ketiga itu tanpa diajari VIDA. VIDA itu apa sob? VIDA itu kan pengganti status gitu loh. Semuanya untuk komputer kayak SIM RS. Nah, itu SIM RS. Itu kalau VIDA-nya di Poli sama di inpatient itu berbeda. Yang diisi maksudnya berbeda. Kayak TTV sama. Tapi di situ ada beberapa poin, ada 5 apa 7 gitu yang wajib diisi setiap shift gitu. Terus setiap 9, 10, 11, 12. Setiap 3 jam atau 4 jam itu kita wajib TTV. Entah pasiennya ada keluhan, tidak ada keluhan, wajib TTV itu. Dan alatnya bukan kayak gini, alatnya mesin gitu, terbatas, dan kita harus rebutan sama teman-teman yang senior, karena itu kan wajib TTV.
Hmm, Vida ya, saya bahas tentang Vida tadi. Nah, ketika zamannya saya kan enggak ada itu JNO tentang diajari tentang penggunaan Vida. Nah, itu kan bahasa Inggris semua dan asuhan keperawatan gitulah intinya. Tapi kita kayak ngetik gitu. Ngetik gitu kalau di awal-awal kalau belum terbiasa itu saya bingung waktu itu. Walaupun kan sudah ada pembimbing, siapa perawat senior di situ yang ditunjuk untuk membimbing anak baru ini, itu terus menempel terus gitu, dia kemana-mana kita ikut, kita melihat dan belajar dari dia gitu toh. Cuman ketika bagian Vida itu kan bahasa Inggris semua, terus ada beberapa poin kayak yang saya ingat kemarin itu kayak S-bar gitu toh, poinnya menunya ada S-bar. Terus habis itu ada bundle infection control, itu setiap sih baru diisi kalau ada yang pakai kateter IV line itu harus diisi, itu ada infeksi apa tidak, seperti itulah banyak yang diisi. Terus resiko jatuh fall risk itu juga harus diisi, ada poin-poinnya, itu diklik gitu sih. Terus kalau ada borok atau luka, bed luka itu luka di karena di tempat tidur, terus itu juga ada poinnya sendiri, itu juga harus diisi. Setiap kita ngasihkan obat itu medication kayak gitu juga ada kolom tersendiri, menu tersendiri untuk mengisi, itu wajib. Kalau tidak salah ada 7 atau 8 itu yang wajib diisi ya teman-teman, saya agak lupa. Dan itu menggunakan bahasa Inggris semua. Itu kan ada poin-poin yang bisa diklik, tapi ada beberapa yang kita wajib ngisi sendiri. Kalau di kita SOAP gitu tuh ya, SOAP gitu, diisi setiap shift. Itu diisi setiap jam atau setiap 2 jam kalau yang itu. Ya sudah, kolom TTV diisi setiap 3 jam. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3. Tuh, seperti itu. Itu membuat waktu di bulan-bulan pertama, karena saya bertahan di inpatient di medical ward itu 1 bulan teman-teman. 1 bulan Januari saya datang akhir Desember, terus bulan Januari bertahan di medical ward, terus pindah 1 bulan aja saya bertahan, pindah ke bagian OPD, yaitu karena sulit dia mengikuti seperti itu. Tanpa JNO Vida. Setelah saya pindah itu teman-teman, ada teman Indonesia, Mas, sebelum Mas ini Mbak Ici namanya. Di situ juga itu saya rasa dia sudah dipercaya untuk dikasih pasien gitu kan, dilatih dikasih 1 pasien dulu, terus kalau sudah bisa dikasih 2 pasien. Saya menilainya beliau aja bagus bahasa Inggrisnya gitu. Terus di bulan kedua kalau tidak salah beliaunya juga dipindah ke OPD. Saya tanya kenapa, kayaknya kan sampean bagus tuh Mbak, ternyata ada tentang medication gitu tuh, ada yang salah tentang entah medication apa gitu, saya kurang paham. Kalau saya waktu di medical itu kesalahan medication juga pernah, karena 1 pasien itu teman-teman obatnya itu ya ada obat salep, ada obat pil, ada obat sirup, ini itu totalnya berapa macam obat coba 1 pasien itu, ada sampai 20, ada sampai 15 obat dalam 1 hari itu, dosisnya harus benar, terus obat-obatannya juga baru teman-teman, itu bagi saya itu baru semua obat-obatan itu, dan itu rawan untuk salah gitu, rawan untuk salah. Saya ada itu, sampai saya screenshot, saya foto di bagian video itu, masa 1 pasien obat-obat sampai 20
salep, obat pil, obat tetes, obat sirup. Ternyata saya tanya Mbak Ici kemarin juga di bagian itu yang miss gitu, jadi dipindah. Nah, terus pasiennya juga gini teman-teman, pasiennya semuanya itu menggunakan asuransi yang VIP gitu. Jadi kita harus melayani yang benar-benar mantep gitu loh. Karena waktu itu saya juga dapat pasien itu keluarga kerajaan Arab Saudi teman-teman, bayangin coba. Dia tahu semua gitu, orang-orang yang pinter-pinter gitu tentang obat-obatan juga mereka tahu. Ketika itu bahasa Inggrisnya juga bagus, bahasa Arabnya juga bagus karena keluarga kerajaan ya. Itu mental saya juga jatuh karena kayak gitu ya. Kan kalau baru 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu terus tiba-tiba dapat pasien yang kayak gitu, itu kan menjatuhkan mental. Itu kalau dari saya. Kalau yang pasien lain juga sama sih, ekspektasinya mereka berobat di sini itu kan pelayanannya bagus kan, ini kan rumah sakit yang menerima asuransi yang VIP gitu, jadi harapannya mereka membayarnya juga mahal, jadi pelayanan yang didapatkan juga harus bagus. Itu sih teman-teman ya. Tapi dari situ saya juga mulai paham itu bahasa Arab itu. Saya sudah belajar, alhamdulillah ya, sudah bisa ngomong lah. Kalau ada orang ngomong ya sudah bisa mengerti dikit-dikit. Karena berjalan kayak setiap hari belajar gitu ya. Apalagi saya mau bahas tentang tadi, sudah tentang lingkungan kerja, FIDA. Ya, mungkin itu ya video kali ini. Nanti poin 1, 2, 3. Poin 4 tentang adaptasi bulan awal, ada PT yang bilang per bulan kita itu bisa mendapatkan gaji 30 juta waktu itu PT saya bilang seperti itu. Jadi ekspektasinya itu tinggi karena suka amal ya. Dia bilang karena pasiennya itu suka amal gitu tuh. Pasien di sini suka ngasih sodakoh kepada perawat-perawat, itu yang mereka sampaikan. Ya, untuk lengkapnya video selanjutnya teman-teman, biar tidak terlalu lama. Memang ada sih teman-teman yang pernah dikasih 100 real seperti itu, atau 400.000 ketika dorong pasien pulang gitu-gitu ya. Nanti saya ada cerita selanjutnya di video selanjutnya.